نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas amal ibadah kita, sholat Jumat kita dan ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kepada kita pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti di mana manusia semua dikumpulkan, manusia dari pertama manusia diciptakan Nabi Allah Adam sampai manusia yang terakhir berkumpul di sana. Kita semua baik yang hadir ataupun yang belum sempat hadir senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah al-khatib untuk memberikan wasiat atau nasihat khusus untuk diri pribadi al-khatib, umumnya untuk jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena yakinlah ketika hidup kita bersama Allah, menghadirkan Allah di setiap saat, takwa dihadirkan di dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, insyaallah kita akan mendapatkan manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Materi khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah 3 pesan Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini di satu sisi adalah sebagai sahabat, sebagai partner. Beliau suka hadir di kala Rasulullah dalam keadaan duka maupun susah. Kala senang beliau selalu hadir. Di satu sisi Sayyidina Ali ini adalah sebagai mantunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini
dicantumkan di dalam kitab Al-Munbihat karya seorang ulama besar yaitu Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan diikuti pula oleh seorang ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Pesan yang pertama kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu manusia, seorang manusia yang baik di sisi Allah. Pesan yang pertama kata Sayyidina Ali, jadilah kita manusia yang baik menurut pandangan Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama harus bertauhid yang benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Setelah kita bertauhid, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Allah itu Al-Khaliq, Allah sang pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Tidak ada kekuatan di dalam makhluk, tidak ada unsur ketuhanan di dalam makhluk. Ini tidak boleh geser, karena kalau geser berbahaya. Oleh karena itu pendalaman untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, ini hukumnya fardu ain, wajib kepada setiap individu untuk mempelajari ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah. Selanjutnya supaya kita baik di mata Allah, setelah mengesahkan tauhid kita, bersyariatlah yang benar, beribadah yang benar, ikuti petunjuk dari Al-Quran, ikuti yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun di dalam praktek di kehidupan kita sehari-hari, kita tentu setiap kita yang namanya manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Supaya kita baik di mata Allah, bagaimana? Sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Kalaulah kita sebagai tenaga pengajar, manfaatkan waktu itu untuk mengajar. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan mau belajar Al-Qur'an. Kalaulah kita dalam posisi sudah baik membaca Al-Qur'an, sudah fasahah tajwidnya, makharijul hurufnya bagus, apalagi kita ngerti tentang kandungan ayatnya, maka posisikan kita sebagai pengajar. Kalaulah kita belum bisa untuk membaca Al-Quran karena keterbatasan waktu kita, maka posisikan kita sebagai orang yang belajar Al-Quran. Karena orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran, kita belum bisa, ataupun belajar Al-Quran kita tidak punya waktu yang banyak, masih banyak amalan-amalan yang bisa memposisikan kita, yang bisa mengangkatkan derajat kita menjadi orang yang baik di mata Allah. Mana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Salah satu amalan yang baik di mana kita bisa mengangkatkan derajat kita yang baik di sisi Allah adalah caranya kita mempergauli keluarga kita dengan baik, bermuasyarah bil ma'ruf di dalam keluarga kita. Kalau kita posisi kita sebagai bapak-bapak kepala rumah tangga, jadilah seorang ayah yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, yang bisa menegakkan kewajibannya, bukan hanya sebatas menuntut haknya kepada seorang istri. Begitupun kepada anak kita, perhatikan anak kita, baik itu sandangnya, pangannya, dan papannya. Terlebih pendidikan anak-anak kita.
Jangan sampai anak kita sudah usia balik tidak ngerti tentang ilmunya sholat. Jangan sampai anak kita yang sudah balik tidak mengerti bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan yang benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengarahkan istri kita, mengarahkan anak kita kepada jalan agama, besok nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, di tengah-tengah keluarga kita yang baik, bisa mencontohkan anak dan istri kita, bisa menuntut anak dan istri kita ke jalan yang benar, itu pun sama, derajat kita akan dipandang baik, menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah kalian di mata diri kalian sendiri adalah manusia yang rendah, manusia yang buruk, manusia yang jelek. Ini bukan berarti ini kita untuk merendahkan diri kita, tidak. Maknanya, jadilah kalian di mata diri kalian sendiri itu manusia yang kurang, supaya kita berintrospeksi diri, supaya kita bisa mengevaluasi. Sehingga kalau kita sudah bisa mengevaluasi diri, timbul kesadaran di dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang masih banyak kekurangan, jauh daripada kata sombong, jauh daripada sifat takabur. Karena kalau di dalam hati sudah tertanam rasa rendah diri, rasa tawadu, Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita. Man tawaddu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa orang yang rendah diri, senantiasa bersifat tawadu, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya. Akan tetapi kebalikannya, kalaulah kita merasa sombong, merasa diri kita punya segalanya, merasa diri kita cukup dengan diri kita sendiri, merasa diri kita tidak butuh orang lain, maka Allah akan rendahkan derajatnya, baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Yang ketiga, pesan Imam Ali radhiyallahu taala anhu, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Yang ketiga, pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadilah kamu di mata manusia yang lainnya adalah bagian dari manusia itu sendiri. Apa maknanya? Kita manusia makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Maka oleh karena itu, ketika kita bercampur baur, berkumpul dengan sesama manusia, bagilah manusia yang punya kepedulian sosial, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, celakalah atau Allah melaknat kepada seseorang man bata syabuhan, orang yang tidur dalam keadaan lelap padahal tetangganya masih ada dalam keadaan lapar. Hadis ini mengajarkan kita harus peduli terhadap orang lain. Orang lain merasakan susah, kita pun harus susah. Al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Nabi mengatakan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan. Yang satu dengan lainnya harus saling menopang sehingga timbul kekuatan. Maka oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan manusia yang lainnya, manusia yang peduli, punya rasa tenggang rasa terhadap orang lain. Inilah tiga pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan kita semua bisa menghayati, bisa memasukkan dalam akal dan pikiran berikut dalam hati kita, sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم